Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang dan selamat menonton video ini. Video ini merupakan video yang saya buat untuk memenuhi salah satu tugas aksi nyata pada mata kuliah literasi dasar mengenai digital storytelling. Sebelum itu, yuk kita kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Nika Amelia Agustin. Saya merupakan salah satu mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024 dengan bidang studi pendidikan guru sekolah dasar. Saat ini, saya sedang berkuliah di Universitas Gunung Jati Cirebon dan berada di kelas PGSDB. Berbicara mengenai dunia literasi, saya ingin menceritakan salah satu pengalaman saya yang cukup mengesankan dan terus saya ingat sampai sekarang. Pengalaman tersebut terjadi ketika saya berada di bangku sekolah menengah pertama. Sudah sejak kecil, saya memang memiliki ketertarikan pada dunia literasi, terkhusus pada bidang membaca. Saat saya masuk SMP, saya benar-benar terkesan dengan perpustakaan yang ada di sekolah tersebut. Perpustakaan tersebut merupakan perpustakaan pertama yang benar-benar saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, di mana ukurannya itu memang cukup besar. Mengapa saya menyebutnya pertama kali? Itu karena pada saat saya berada di sekolah dasar, kebetulan sekolah dasar tersebut memang tidak memiliki perpustakaan. Maka dari itu, dengan adanya perpustakaan yang ada di SMP, minat membaca saya semakin menggebu-gebu. Karena hal ini, saya hampir tidak pernah melewatkan satu hari pun untuk tidak mengunjungi perpustakaan di SMP saya. Ketika saya berada di perpustakaan, saya banyak membaca berbagai jenis buku. Kebetulan, perpustakaan SMP saya ini memang tidak hanya menyediakan buku-buku pelajaran saja, melainkan banyak buku-buku di luar pelajaran pun yang disediakan oleh perpustakaan tersebut. Saya ingat betul bahwa ada satu buku yang benar-benar menarik perhatian saya, dan buku itu disebut dengan ensiklopedia. Buku ensiklopedia yang saya temukan di perpustakaan SMP bukanlah tipikal ensiklopedia yang tebal, melainkan hanya ensiklopedia yang cukup tipis namun tetap menarik perhatian saya karena beberapa hal yang ada di dalam buku tersebut. Pertama, buku ensiklopedia yang saya baca itu penuh dengan warna-warna yang menarik. Siapa sih yang tidak tertarik jika melihat buku yang berwarna-warni? Betul kan? Kedua, isi yang ada di dalam buku ensiklopedia ini bukanlah tipikal bacaan yang berat, sehingga sangat nyaman untuk dibaca sehari-hari. Lalu yang terakhir adalah cover. Cover yang digunakan buku ensiklopedia menurut saya saat itu cukup aneh karena tebal, berbeda dengan cover buku yang biasa saya lihat. Setelah saya mencari tahu, ternyata jenis cover seperti itu disebut dengan hardcover. Buku dengan hardcover ini benar-benar membuat saya jatuh cinta karena ketika memegangnya saja menimbulkan perasaan bahwa buku ini seperti seseorang yang sedang berdiri dengan sangat kokoh, tidak peduli apapun yang terjadi. Dari pengalaman saat SMP inilah, sampai sekarang pun saya masih terus-menerus menggeluti kegiatan membaca dan bahkan mulai tertarik untuk membeli buku-buku yang dapat memuaskan hasrat membaca saya. Meskipun buku yang saya beli masih terbatas karena kondisi keuangan, saya berharap di masa depan saya bisa membuat setidaknya satu perpustakaan kecil untuk diri saya sendiri. Lalu bagaimana jika suatu saat nanti saya bisa berkontribusi di dunia pembudayaan literasi? Jika memang suatu saat nanti saya bisa berkontribusi di dunia pembudayaan literasi, saya memiliki dua harapan. Pertama, saya berharap bahwa saya bisa mengajak orang-orang untuk gemar berliterasi. Saya sangat ingin menanamkan pemikiran bahwa berliterasi itu bukan hanya karena sebuah kebutuhan, melainkan memang karena itu adalah sebuah kegiatan menyenangkan yang layak untuk digeluti. Kedua, saya berharap di sekolah tempat saya bekerja di masa depan, saya bisa membuat lingkungan yang kaya teks di sekolah tersebut. Saya ingin peserta didik saya di masa depan bisa terbiasa untuk membaca karena adanya lingkungan kaya teks yang saya buat. Nah, sampai di sini dulu digital storytelling kali ini. Terima kasih sudah menonton dengan baik and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.